Ya, emang saya ya. Ini ya. Kita belajar ya, Bu. Kita belajar terapi. Saatnya melayani ya. Melayani anak itu menghargai melayani. Yuk kita belajar terapi. Tolong dengarkan baik-baik. Saya ajarkan 3 terapi untuk anak-anak. Yang pertama terapi cinta. Terapi cinta. Terapi cinta ini adalah mengisi tangki cinta dia sehingga dia menjadi orang yang merasa terhargai. Bagaimana cara terapi cinta? Tadi sudah saya sebut yang pertama tadi. Hargai prosesnya itu terapi cinta. Ucapan terima kasih itu terapi cinta. Dan terapi cinta di antara yang luar biasa adalah kita berikan kesempatan dia untuk menjadi orang yang berharga. Salah satunya adalah yang pertama, kita coba dengarkan ketika dia berpendapat, kita dengarkan ketika dia bercerita, dan kita hargai ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan. Terapi cinta. Yang kedua, terapi cinta ini salah satunya adalah peluk, sentuhan. Tapi anak saya tidak suka dipeluk, minimalnya begini. Kalau berangkat, ya kepalanya diusap, atau begini, coba begini, anak cerdas. Kan dia belum balik dari kulit itu kan ada. Ketika dia dipeluk, itu dia jadi senang. Diusap, ya dia saling, mau sekolah, ayo. Ini kan, nah, ketika dia saling begini, kita usap begini, ambil cabai. Yang soleh, ada soleha yang ini nah gitu, kamu juga das, soleha, ini kan jadi orang yang soleha, sebentar, udah, anak itu senang banget kalau mendapatkan sentuhan, walaupun sudah. Dan Pak, dengerin Pak, kalau kita pulang dari kerja dimanapun, misalnya anak kita masih belum tidur, kita harus temui dia dulu. Pastikan bahwa dia tahu ada pulang gitu. Sekitar nama aja, gampang tuh. Dah, makan, bersalah, dah. Kalau dia masih di SD itu bisa, alhamdulillah, ayah hari itu tinggi, tidak senang. Kalau dia sudah tidur, ayah terutama, baru masuk ke kamar anaknya, ngomong aja di tengah ayah, ini bagian terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Tuhannya. Alhamdulillah kasih ayah menjaga Allah. Itu Pak, meskipun dia tidur, dia itu ada frekuensi yang belum dia tetap merasakan dan mendengarkan. Itulah kenapa ketika orang mau meninggal atau mau itu tetap berhenti dituntun talqin. Yang ketiga terapi cinta. Setelah kita juga memberikan sentuhan dari ungkapan, ternyata terapi cinta ini salah satu adalah ketika kita berikan kesempatan mereka untuk berkegiatan dengan teman-temannya dan teman yang baik. Ya, yang baik. Kemudian terapi ketika dia tidur. Ini namanya hipnosis. Mohon maaf, Anda bisa praktekkan juga suami Anda. Ya, suami juga di sini ya. Caranya adalah ini sangat sederhana tapi maju. Ketika anak kita sudah tidur nyenyak banget tidurnya, kurang lebih sekitar 1 jam tidur ya dari tidurnya. Kita geser sedikit bantalnya atau kita ganti sedikit sehingga kita tanya kalau anak perempuan misalnya laki-laki, sudah sholat. Kalau dia ada respon, berarti telinganya dengar. Sudah sholat. Saat itulah kita nasihati dia. Contoh, agar dia rajin baca Al-Quran. Kata kunci yang pertama adalah sekarang dan seterusnya, bukan nanti. Sekarang dan seterusnya, kamu rajin baca Al-Quran. Mudah apa Al-Quran. Sekarang dan seterusnya, kamu rajin dan mudah baca Al-Quran. Diulang-ulang, bisa sampai 7 kali. Ya, Anda juga bisa nasihati sekarang nih. Ya anak yang suka ngomong. Sekarang dan seterusnya, setiap kali kamu pengen pipis, maka kamu tiba-tiba bangun.
Kemudian setelah kamu duduk sebentar, langsung ke kamar kecil, buang air kecil, bersihkan diri, langsung tidur kembali. Sekarang dan seterusnya, setiap kali kamu ingin pipis, maka kamu tidur terbangun, kemudian kamu menuju kamar kecil, dan kemudian kamu kembali ke tempat tidur untuk tidur lagi dan bangun dan mengajikan. Sekarang dan seterusnya. Itu sederhana sekali begitu itu. Ke ayahnya, diganggu ayahnya. Ayah sudah mana? Ayah, saya adalah wanita terbaik dan tercantik dalam hidup. Sekarang dan seterusnya. Setiap kali ayah mengganggu adalah mengganggu dada. Saya adalah wanita terbaik yang memberikan jawab untuk ayah. Ya Pak? Ayah, bulan ini mama ulang tahun. Ulang tahun. Tanggalnya berapa ya? 17. Dan mama pengen dibelikan diamond. Ingat ayah, diamond. Belikan ayah, diamond. Artinya benar. Tanggal 17 dibelikan diamond sama suaminya, es krim. Gara-gara apa suaminya nggak tahu dia minta apa. Oh itu jelas ya. Ibnu Muslim adalah cara menasihati seseorang ketika dia sedang tidur. Sangat ada kebutuhan anak kita. Ketika dia misalnya kecanduan gadget, nah, sekarang dan seterusnya, kamu stop dengan gadget, stop dengan gadget, berhenti dengan gadget. Setiap kali kamu belajar gadget, kamu merasa kurang nyaman. Kamu nyaman untuk belajar, kamu nyaman. Kalaupun kamu nonton gadget bukan untuk game, tapi untuk hal yang baik. Sekarang dan seterusnya, itu udah ulang. Itu ketika dia tidur. Nah, jadi bagaimana kata kunci untuk membuat anak kita turun perilaku? Dik, untuk adik-adik yang cerdas, ini video yang keren. Kalian beruntung punya orang tua. Inilah orang tuamu nak. Pagi hari membangun kamu dengan caranya. Pun ketika pun mereka mengirim kamu di pesantren karena cintanya kepadamu. Karena hal yang paling berat adalah berpisah denganmu. Mereka juga kanan, mereka juga hidup juga ya dan hidup. Ini yang dilakukan oleh setiap orang tua, terutama ibu. Pagi hari memberikan sarapan, bahkan memberikan yang terbaik, dan dia berupaya termasuk saya dan Anda memberikan kedatangan terbaik ke sangat indah. Dan inilah ketika di Jakarta dibuat sebuah wawancara. Ada sebuah pekerjaan ini 24 jam, 24 jam bekerja kapanpun, siap untuk melakukan apapun, namun tidak digaji. Pekerjaan itu adalah pekerjaan seorang wanita yang bernama ibu. Anak diantar, anak disayang, anak dicintai. Dan ini yang kita rasakan kemarin. Tapi Pak, saya tak butuh apa Pak. Ya udah, nanti kamu yang harus lebih baik. Tiba-tiba pensiunnya nggak ada. Ternyata ibunya melihat pensiun yang tertinggal. Seperti inilah kadang-kadang orang tua. Ini kisah nyata ketika COVID lalu, seorang ibu pedagang asongan di daerah BSD Tangerang. Karena tidak punya handphone, dia bolak-balik ke sekolah memfotokopi soal untuk anaknya, mendampingi anaknya belajar meskipun dia bukan guru. Inilah cinta dan kasih sayang. Suatu hari nanti saya memanggil khusus untuk anak-anak. Jadi siswa-siswa SD dan di SMP di training bagaimana mereka bersyukur. Lihat nih. Dan yang terakhir, yang kelima, bagian. Lu juga memberikan hadiah untuk anak kita. Hadiah apresiasi. Sekarang saya ingin memberikan hadiah untuk Anda sebelum nanti ada tanya jawab. Silakan ayah dan ibu. Ayah tetap duduk. Ayah duduk. Ibu tetap duduk. Anda berdiri.